إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Ada satu hal yang sangat prinsip dan fundamental dalam kehidupan kita, bahwa kita dihadirkan ke dunia oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di antara bentuk ubudiyah kita, pengabdian kita kepada Allah, bahwa kita diperintah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kita tunduk patuh pada apa yang disebutkan, digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan patuh terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita hadir ke dunia adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, beribadahlah kepada Allah. Tapi jangan lupa, kata Allah, waf'alul khair, kalian juga harus melakukan kebaikan. Kalian harus melakukan kebaikan yang bermanfaat, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi orang-orang di sekitar kalian. Itulah misi dari hadirnya kita ke dunia, bahwa kita dituntut untuk bisa memberikan manfaat. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Itulah prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita hidup tidak nafsi-nafsi, tetapi kita dituntut untuk melihat kanan kiri kita. Kita dituntut untuk memberikan kepedulian. Kita dituntut untuk memberikan manfaat. Dan orang-orang yang tidak peduli, tidak perhatian, acuh, apatis terhadap kondisi yang ada, maka sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum, dia bukan golongan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita semuanya bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kontribusi. Di antara bentuk kontribusinya tentu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada saat ini di hadapan kita insyaallah sebentar lagi akan ada satu pesta demokrasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, man ra'a minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Seorang mukmin, siapapun dia, kalau dia melihat kemungkaran tidak boleh dia diam, tapi dia harus berusaha merubah dengan kekuasaan, dengan otoritas, dengan tangannya. Kalau tidak bisa maka dengan lisannya, kalau tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin agar kita memberikan kontribusi, memberikan perhatian dalam konteks pemilu yang sebentar lagi akan diadakan. Kita juga dituntut sebagai muslim
bagaimana kita memberikan kontribusi. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةِ. Kata Allah, kalau kalian diminta untuk memberikan kesaksian, para ulama seringkali menyebutkan bahwa ketika kita memilih, ketika kita memberikan suara kepada fulan atau fulan, pada hakikatnya kita sedang memberikan kesaksian, memberikan syahadah. Apakah orang ini baik atau tidak baik? Itu adalah kesaksian dari seorang muslim. Karena itu Allah mengatakan dalam ayat ini, wala taktumus syahadah, jangan sampai kalian menyembunyikan kesaksian tersebut. Maknanya jangan sampai kalian tidak ikut serta, kalian diam saja, tetapi kalian harus ikut dalam memberikan kesaksian tersebut. Ini yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam ayat Al-Quran yang lainnya, Allah ta'ala mengatakan, وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا. Jangan sampai orang-orang yang dimintai kesaksian itu menolak untuk memberikan kesaksian. Apalagi kaitannya dengan hal yang sangat penting. Ayat ini terkait dengan bab muamalah, terkait dengan bab hutang piutang, terkait dengan bab jual beli yang dampaknya sangat terbatas. Apalagi terkait dengan nasib bangsa dan negara ini. Tidak boleh seorang muslim apatis ketika dia punya hak untuk memberikan suara, maka hendaknya dia memberikan suara sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkait dengan hal ini, Darul Ifta Al-Misriyah, satu lembaga fatwa di Mesir, mereka mengatakan bahwa al-mumtani' li'an adai sautihil intikhabi, orang yang tidak mau memberikan suaranya dalam pemilihan tersebut, athimun syar'an, kata mereka bahwa orang tersebut berdosa karena apatis, tidak perhatian, terkecuali ada uzur syar'i. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk memberikan kontribusi, tentu tidak hanya sekedar memberikan kontribusi, tetapi kontribusi itu adalah kontribusi yang positif, yang konstruktif, yang membangun, yang positif, bukan hanya sekedar memberikan kontribusi. Dan itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan kesaksian ini menghendaki agar kesaksian yang kita berikan adalah kesaksian yang jujur, kesaksian yang amanah, kesaksian yang sesuai dengan fakta, tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh kita memberikan kesaksian atas dasar karena sogokan bayaran, karena kaitan dengan kepentingan-kepentingan pribadi, kemaslahatan pribadi. Tetapi yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesaksian tersebut haruslah merupakan kesaksian yang jujur dan amanah. Dan itu ciri dari seorang mukmin, ciri dari seorang ibadur rahman. Dalam surat Al-Furqan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan yang disebut dengan ibadur rahman, walladzina la yashhaduna zur, mereka adalah orang-orang yang tidak mau memberikan kesaksian palsu. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam kesaksiannya. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau berbicara tentang kesaksian palsu ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan sahabat, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku tunjukkan kepada dosa besar yang paling besar? Lalu sahabat mengatakan, "Qalu bala ya Rasulullah." Tentu kita ingin tahu ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Lalu yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, Nabi tadinya bersandar lalu beliau bangkit dan beliau mengatakan, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur, kata Nabi, kesaksian palsu. Kesaksian palsu diulang-ulang oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dampak dari kesaksian palsu ini luar biasa.
Dampaknya bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Apalagi ini menyangkut nasib begitu banyak orang. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesaksian yang diinginkan oleh Allah, suara yang hendaknya diberikan adalah suara yang betul-betul amanah, jujur, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan di dalam Al-Qur'an? Rambu-rambunya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penjelasan yang diberikan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an? Di antaranya disebutkan karakter orang yang layak dipilih. Di antaranya disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, "Ij'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim." Yang pertama disebutkan oleh Nabi Yusuf, orang yang pantas menduduki kedudukan jabatan penting dan strategis itu adalah orang yang hafiz. Dia bisa menjaga. Dia bisa menjaga agama. Dia bisa menjaga syariat. Dia bisa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dinistakan, jangan sampai dinodai. Dia bisa menjaga aset dan sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dirampas, diambil dengan semena-mena, tetapi harus betul-betul dikelola dengan baik. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, "Ij'alni ala khazainil ardi inni hafiz." Dia punya kriteria, yang pertama hafiz, dan yang kedua adalah alim. Yang kedua alim maknanya adalah mengetahui. Dia punya wawasan, dia punya pengetahuan, dia faham bagaimana cara mengurus negeri ini dengan baik. Dia faham mengetahui dasar-dasar untuk mengelola sebuah negara, dan itu yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Harusnya dia punya kualifikasi semacam itu. Ini yang disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, hafizun alim, punya pengetahuan. Dan kriteria yang lainnya disebutkan oleh putri dari Nabi Syuaib ketika dia mengatakan, "Inna khaira man istajartal qawiyul amin." Al-qawi, orang yang kuat, orang yang punya fisik kuat. Dia mampu untuk melakukan berbagai aktivitas dengan baik, tidak terkendala oleh fisiknya, apalagi memimpin satu wilayah yang sangat luas. Maka kekuatan itu menjadi sangat penting. Kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Fisik yang prima menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan itu yang disebutkan al-qawi. Dan yang terakhir adalah al-amin, dia amanah. Dia bisa dipercaya. Dia bisa mendapatkan amanah dan menunaikan amanah itu dengan baik. Bisa bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugasnya. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seandainya kita bisa memberikan suara, dan suara yang kita berikan tepat kepada orang-orang yang memang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka suara kita insya Allah akan menjadi investasi kita dunia dan akhirat. Kita akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab berarti kita telah memberikan kontribusi yang positif. Tetapi manakala kita menyia-nyiakan hal tersebut, bahkan kita tidak memberikan kesaksian yang jujur, tetapi kesaksian dusta dan palsu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza dhiya'atil amanah fantadhiris sa'ah." Kalau amanah sudah disia-siakan, tunggu saat kehancurannya. Sahabat bertanya, "Kaifa yudha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah tersebut? "Idza wusidal amru ila ghairi ahli." Kalau diserahkan kepada orang yang tidak pantas, tidak punya kelayakan, maka tunggu saat kehancurannya. Dan ini baru di dunia. Apalagi di akhirat nanti, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap amal kita. Akan meminta pertanggungjawaban dari setiap suara yang kita berikan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan itu ada balasannya. Sekecil apapun keburukan itu juga ada balasannya. Allah yang akan memberikan hisabnya. Allah yang akan memberikan balasan. Karena itu ma'asyiral muslimin, marilah kita jadikan ini sebagai ajang kita beramal saleh.
ajang kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, ajang bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Amin. Memberikan inayah kepada kita semuanya, membimbing langkah-langkah kita sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan negeri ini dijaga oleh Allah menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.